Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pejuang PTN. Jumpa lagi ya di Om Wowo Channel. Channelnya para pejuang PTN. Channel tentang informasi-informasi penting, kisah-kisah inspiratif, dan strategi-strategi keren taklukkan PTN. Tips mencari dan memilih kos kuliah di era pandemi. Jangan lupa tetap menebarkan kebaikan dan manfaat. Pejuang PTN, pandemi COVID mulai mereda. Nyaris 1,5 tahun kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Untuk mahasiswa lama yang sebelum COVID sudah ngekos, banyak yang terpaksa berhenti ngekos, semua pakaian dan buku-buku dibawa pulang. Ada pula yang sesuai kebijakan pemilik kos selama pandemi dan kuliah daring dari rumah masing-masing, kos tidak perlu berhenti dan juga tidak perlu membayar. Dalam hal ini, buku-buku dan pakaian tetap ditaruh di tempat kos dan gratis. Atau membayar sebagian, atau membayar biaya perawatan dan kebersihan saja, agar isi kos tidak berjamur dan berdebu. Bagaimana dengan yang belum pernah sehari pun masuk kuliah secara tatap muka? Untuk pejuang PTN angkatan 2020 dan 2021 hingga kini belum merasakan indahnya kuliah di kampus. Begitupun belum merasakan sehari pun hidup di dalam kosan. Mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 tentu sangat rindu kuliah di kampus dan pulang kuliah di kosan. Itulah romantika suka duka anak kos yang belum dirasakan. Kini COVID mulai mereda. Usai UTS, banyak PTN yang ancang-ancang menerapkan kuliah tatap muka. Meski bertahap, pelan tapi pasti, kuliah tatap muka segera diterapkan. Itu artinya sudah saatnya mencari tempat kos. Berikut adalah tips mencari kos di era pandemi. Pertama, perlu survei lokasi. Meskipun kini masih dalam kondisi pandemi COVID, usahakan dalam mencari tempat kos tetap melakukan survei lokasi. Jangan hanya lewat telepon atau lewat internet. Itu bisa tertipu. Tak seindah seperti kondisi aslinya. Dalam survei lokasi juga jangan sekali lihat langsung putuskan. Perlu pembanding. Pejuang PTN, jangan ambil kos yang langsung setahun di saat pandemi COVID ini ya. Karena pandemi COVID belum sepenuhnya pergi. Bahkan kemungkinan masih akan ada gelombang yang ketiga. Maka sebaiknya jangan mengambil kos dengan rentang waktu 1 tahun. Lagi pula dalam hal kuliah tatap muka, kampus juga masih coba-coba 3 bulan. Maka ambil kos yang bayarnya 3 bulan atau 6 bulan. Ketiga, pastikan lingkungan kos yang aman dan nyaman. Karena ini bakal menjadi rumah baru kalian yang tanpa pengawasan kedua orang tua. Pertimbangkan jarak tempat kos dengan kampus, bahkan dengan tempat makan atau minimarket. Keempat, penghuni kos. Orang tua tentu ingin anak-anaknya aman di tempat kos. Maka usahakan memilih tempat kos yang sejenis. Misalnya khusus untuk putri atau khusus kos putra. Juga khusus kos mahasiswa. Sebab banyak pula tempat kos yang campuran antara mahasiswa dan karyawan, antara putri dan putra. Yang demikian tentu kurang ideal. Karena faktor pengaruh yang belum tentu baik,
sangat besar. Kelima, harga kamar. Harga kamar kos tentu tergantung banyak hal, seperti faktor jarak. Semakin jauh dari kampus, biasanya lebih murah. Bagaimana listriknya? Token sendiri atau bayar sendiri di luar harga sewa atau tidak? Adakah fasilitas internetnya? Dipertimbangkan ya. Keenam, ukuran kamar. Ukuran kamar juga berpengaruh pada harga. Kira-kira cukup nggak untuk menaruh barang-barang seperti pakaian, buku, printer, dan lain-lain? Ketujuh, ventilasi. Usahakan mendapat tempat kos dengan ventilasi udara yang baik agar kamar sehat, tidak pengap, tidak lembab. Kedelapan, kamar mandi. Kamar mandi di dalam atau di luar tentu beda harganya. Kalau di dalam gak perlu antri lagi, tapi harus rajin membersihkan. Juga adakah pemanas atau tidak, terutama kalian yang hendak kuliah di kampus macam Bandung atau Malang. Kesembilan, perabot kamar. Umumnya tempat kos sudah dilengkapi dengan perabot meja, kursi, kasur, dan lemari. Itu standar ya. Ada pula yang menyiapkan gantungan handuk atau rak sepatu dan lainnya. Ke-10, AC. Tempat kos tanpa AC tentu lebih murah dibanding yang ber-AC. Atau yang cukup pakai kipas angin juga silahkan. Ke-11, internet. Di era pandemi COVID, tempat kos yang menyediakan fasilitas internet gratis sangat penting dan sangat diminati. Apalagi perkuliahan belum sepenuhnya tatap muka. Kadang masih harus daring. Ke-12, fasilitas cuci. Ada tempat kos yang memberi fasilitas cuci pakaian yang pokok. Ada juga yang laundry berbayar. 13, fasilitas dapur. Biasanya tempat kos menyediakan fasilitas dapur bersama. Juga tersedianya kulkas bersama akan sangat membantu. Dan tentu dispenser bersama. Ke-14, parkir. Bagi kalian yang akan membawa motor atau mobil di tempat kos, perhatikan tempat parkir ini. Gratis dan aman, itu tentu yang dicari. Demikian ya, pejuang PTN, tips mencari dan memilih tempat kos kuliah di era pandemi. Mengakhiri perjumpaan kita, izinkan Om memetik pepatah. Dalam jarak dan waktu, kau akan belajar menuntut ilmu sekaligus belajar menahan rasa rindu pada keluarga. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.